Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi sahabat rohani HKBP Jatinegara. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Hosea pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Sekali lagi, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Dengarkanlah pengajarannya, dengarkanlah pengajaran Tuhan. Ada pepatah orang Batak dalam bahasa Batak yang mengatakan begini, Tugu urak ni bulu, tuguan urak ni padang, tugu ni iho ni uhum, tuguan ni dok ni padan. Itu mengisyaratkan bagi orang Batak itu betapa pentingnya padan. Padan itu dalam bahasa Indonesia adalah janji atau sumpah. Misalnya kalau kita pernah melihat sumpah pengangkatan seorang pejabat di kalangan orang Kristen, dia perlu disumpah dan di sana ada rohaniawan, katakanlah pendeta yang memegang Alkitab dalam sumpah jabatan tersebut. Artinya supaya apa? Supaya apa yang dilakukan itu seturut atau tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang sebagaimana dia sudah mengucapkan janjinya, sumpahnya. Nah, dalam nas ini saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai bentuk pengajaran dan hukuman kemasyarakatan apa yang disampaikan oleh Nabi Hosea. Mengapa? Karena fungsi Bait Allah sebagai tempat ibadah juga menjadi tempat pengajaran. Fungsi Bait Allah adalah juga menjadi tempat pengajaran dan sekaligus juga rumah ibadah. Dan di Bait Allah lah penyampaian Torah atau hukum Taurat Allah. Lalu bila umat Israel tidak peduli dengan Torah atau Taurat Tuhan, maka mereka menjadi liar dan tidak terkendali dan hidup mereka semau mereka sendiri. Tidak ada lagi yang mengatur. Tetapi melalui ketaatan mereka melakukan Torah, maka hidup mereka akan teratur seturut dengan Taurat Tuhan. Beginilah sikap mereka mengabaikan Torah atau pengajaran, yaitu mereka mengangkat raja. Nah, inilah yang sangat bertentangan dengan Torah itu tadi. Mereka sendiri mengangkat raja dan pemuka tanpa persetujuan Allah. Nah, kita tahu dalam perjanjian lama masa-masa kerajaan itu adalah Allah yang memilih. Kan pemilihan kerajaan di Israel itu adalah teokrasi. Jadi ini adalah sebuah intrik politik bagi bangsa-bangsa kafir yang mereka jalankan, yang mempengaruhi kehidupan umat Israel. Padahal Torah melarang terjadinya kekerasan atau penyimpangan dari kehendak Tuhan. Mereka melupakan Allah dan membebaskan mereka yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Sikap mereka ini adalah tindakan melawan pengajaran, melawan Torah Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hukuman bagi orang yang melawan Allah juga telah diatur dalam Torah. Artinya siapa yang melanggar itu dia akan menerima hukuman. Api yang menghanguskan adalah melambangkan murka Allah yang akan datang melalui peperangan yang akan menghanguskan dan memusnahkan setiap kota hingga istana raja. Lihat betapa dahsyatnya hukuman itu karena Allah murka karena telah melanggar Torah Allah. Upaya politik dan ritual keagamaan sekalipun tidak akan menghindarkan mereka dari kehancuran. Nah, seperti itu. Mereka menjadi bangsa yang terbuang di antara bangsa-bangsa lain. Seruan dan korban persembahan mereka pun akan ditolak oleh Tuhan karena mereka melanggar Torah tadi. Sehingga apapun yang mereka lakukan akan menjadi percuma kalau mereka melanggar Torah Allah. Saudara-saudara yang kekasih,
firman Tuhan pagi hari ini bertujuan untuk menuntun kita kepada keselamatan kelak yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Firman-Nya bermanfaat untuk mengajar. Firman-Nya hanya bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Melawan firman itu berarti membawa diri kita sendiri ke dalam kesusahan dan celaka, dan penghukuman yang sangat berat akan menimpa kita. Itulah maka harus taat dan setia kepada Torah Allah, jauh dari apa yang dapat kita bayangkan. Oleh karena itu, cintailah hukum Tuhan, cintailah, hiduplah di dalam segala rencana Tuhan, turuti, lakukanlah hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hidup kita akan tercerahkan dan terberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami senantiasa taat dengar-dengaran akan pengajaran Tuhan melalui Torah, melalui hukum-hukum Tuhan juga yang sudah sering kami pelajari di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah pengajaran itu senantiasa memberikan pembelajaran bagi kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan, supaya kami tidak melanggar Torah-Mu, supaya kami tidak melanggar Taurat Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kuatkan kami untuk melakukan segala bentuk-bentuk pengajaran Tuhan melalui gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.